Kalau di total selama Anda bayar ke pinjaman online ini ada untung enggak? Ada untung sedikit. Ini untuk teman-teman semua yang nonton ya. Jadi supaya kita tidak ada motivasi untuk melakukan pinjaman online lagi. Kalau kita sudah galbay dan data kita sudah jelek, ya udah kita nggak akan ada motivasi ke situ. Kalau kalian ditelepon, angkat aja. Kan mereka nggak tahu itu beneran kamu atau enggak. Kamu bisa pura-pura. Halo guys, bertemu kembali dengan saya Pablo. Welcome back to my channel. Semoga kalian yang menonton video saya ini dipermudahkan segala urusannya, diberikan perlindungan kesehatan dan diberikan kemurahan rezeki. Bagaimana kelanjutan kisah dari Miss Gladys mengarungi pinjol ini dan apa aja hikmahnya yang kita bisa ambil dan kita bisa petik dari evaluasi Miss Gladys ini dalam kehidupan kita masing-masing. Saksikan selengkapnya video saya ini. Cekidot. Dia beda sama aplikasi lain. Dia 14 hari, bilangnya cuma 1 bulan, ternyata dalam 1 bulan bayar 2 kali. Memang 1 bulan, tapi dia kan ada celah. Iya. Jadi di split. Iya, dan bunganya pun terlalu banyak daripada aplikasi legal yang lainnya. Kayak saya banyak, Kredit Pintar, ada Kami, Hati Akilat, banyak saya. Terus akhirnya ketika Anda ditawarkan, Terus akhirnya Mei saya lunas, saya diamkan. Sekarang bulan Oktober ya. iya bulan Oktober. Nah, di bulan 9 pertengahan itu saya nyoba iseng karena saya jujur, saya sakit hati, saya dendam, bunganya terlalu banyak ya. Saya tanya dulu sama Bang Pablo. Kalau di total selama Anda bayar ke pinjaman online ini, bayar terus Anda tarik, ada untung enggak? Kalau diomong ada untung sih. Karena kalau dihitung-hitung dari segi bunga, legal pun 0,8 satu hari. 1 bulan berapa? 24 call off. Paling orang bisa bertahan 1-2 bulan. Selebihnya itu sudah call off, sudah pontang-panting. Jadi yang terakhir ini legalnya di galbay juga ya? Iya, saya galbaikan. Kenapa saya galbaikan? Ini untuk teman-teman semua yang nonton ya. Jadi supaya kita tidak ada motivasi untuk melakukan pinjaman online lagi. Kalau kita sudah galbay dan data kita sudah jelek, ya udah kita nggak akan ada motivasi ke situ. Jadi pikiran mau utang, galbay, pinjol-pinjol ke tempat lain, aplikasi lain, udah nggak kepikiran. Saya sarankan sih jangan, karena sangat berbahaya. Apalagi yang mentalnya kurang kuat, bisa sampai ada berita-berita yang bunuh diri lah. Ya, itu memang. Buat apa sih pinjaman online sedikit ya, cuma berapa juta dengan bunga juta-jutaan, terus kita menghilangkan nyawa kita, sayang sekali. Ya, karena hidup itu kan adalah sebuah anugerah. Tapi karena mereka panik, terus yang kedua mereka tempat curhatnya salah. Terus kalau di legal ini kan sangat berisik. Iya, benar. Sangat berisik. Dia itu basicnya itu by phone. Iya, benar. Nah, apalagi Anda ini kerjanya di bank swasta, pasti kan nomor teleponnya itu kan pasti ada telepon kantor yang Anda sertakan waktu itu. Nah, gimana tipsnya untuk menghadapi agar mereka itu nggak terlalu lama untuk telepon di kantor? Jadi kalau ada yang telepon pribadi ke HP saya mau nanyakan, halo apa benar ini saudara bla 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 gitu. Saya jawab, oh maaf saya dari temannya. Loh kok bisa HP-nya di Anda? Iya, dia banyak utang di saya, jadi HP-nya jadi jaminan. Dari situ dia udah berhenti. Dan di situ udah telepon udah nggak berisik, tapi
untuk WA, SMS itu banyak. Tapi kalau saya sih seperti di awal, diabaikan aja, ngapain? Nggak Kantor penting. ditelepon enggak kantor? Nah, kalau kantor saya ini kebetulan pakai ini teman sendiri. Oh, teman sendiri. Teman sendiri yang bikin nomornya dia pribadi sendiri, nggak pakai nomor Biasanya kantor. dia melacak lewat Google. Iya benar, Google Map. pakai Google Map di alamat yang kita nyantumkan di aplikasi awal itu dia nyari teleponnya di situ. Nah kebetulan itu telepon teman saya pribadi dihubungin. Tapi sebelum hubungin teman saya jauh-jauh hari sebelum saya galbekan legal saya konfirmasi ke teman saya kalau ada telepon pinjol nanyakan aku, bilang aku sudah resign atau apalah. Ya, yang mereka yang harus kehilangan suatu pekerjaan karena pertama dia salah memasukkan nomor perusahaan. Nomor perusahaannya dia masukkan ya namanya orang butuh ya. Pasti nomor real yang dimasukkan. Iya. Yang kedua, dia salah memasuk, bukan salah sih. Memang dia niatnya memang benar-benar akhirnya kondar ini biasanya diisi orang-orang penting dalam kontaknya kayak HRD, bosnya. Akhirnya mungkin kalau mereka bukan terjerat pinjaman online mungkin akan berisik ya karena privasinya diganggu. Ya seperti itu faktanya, yang banyak orang yang rela kehilangan pekerjaan gara-gara teror dari DC itu. Berarti sekarang aman ya? Ini saya baru minjem bulan 9 ya. 9. Sekarang 10 tanggal 9. Masih berjalan berapa hari? Tapi sekarang mentalnya sudah beda kan? Oh beda, kuat banget. Gara ilegal teror terbentuk mental saya. Terus apa itu menghadapi DC penagih sekarang sudah biasa ya? Oh udah biasa. Jadi gini, kalau kalian ditelepon angkat aja. Kan mereka nggak tahu itu beneran kamu atau enggak. Kamu bisa pura-pura maaf loh ngasih sarannya jelek, tapi itu pribadiku. Kalau aku hadapin, anggap aja tuh HP-nya si itu digadekan karena dia banyak utang gini-gini. Kapan hari kan ada temannya ya yang galbet ilegal. Iya. Kan saya sudah bilang, saya ini orangnya nggak mau ngajari pinjol karena kenapa? Karena efeknya ini, resikonya ini besar gitu kan. Dan saya kan sudah bilang kalau orang sudah mentalnya galbe, mindsetnya rusak, bener nggak? Bener. Dia pasti akan kecanduan gitu. Benar. Iya nggak? Iya, Kayak benar. satu contoh temenmu, Kepingin lagi. tiap hari kan gini kedip-kedip, tengok-tengok, bener nggak? Ya dia kepingin lagi. Mau orang itu sampai kecanduan seperti itu karena akhirnya mereka malas kerja dan mereka lebih fokus ke ini gitu. Akhirnya kerjanya terbengkalai, padahal dengan harapan pinjol ini mencari solusi. Apa pesannya Miss buat sobat pinjol lovers yang lain yang lagi diteror ini? Pesannya apa tentang pinjol ini? Kalau saya, menurut pengalaman saya nih, dari teror ilegal sampai ke legal, ya udah jangan pernah takut, jawab aja. Tapi kalau saya nggak pakai nama saya, nih digadekan gitu, angkat aja nggak apa-apa. Mereka nggak akan marah kok, karena mereka nggak mungkin marah sama kita kalau bener-bener itu bukan kitanya yang utang gitu loh. Terus kalau untuk masalah WA nggak usah dimasukkan, nggak usah dibaca, encet aja, nggak penting. Terus untuk teman-teman yang sekarang masih terjerat, jangan patah semangat ya, karena saya sendiri korban. Hadapin itu dalam arti apa? Kan cuma kontaknya aja. Kontak aja, jadi saya nggak takut, kan nggak sebar data. Nah untuk legal ini yang saya sebutkan tadi 3 aplikasi itu kebetulan nggak sebar data. Cara membangun mentalmu ini gimana supaya bisa kuat? Kalau aku sih pengalaman yang dari ilegal itu jebolkan itu saya takut ketahuan suami, takut ketahuan HRD. Di situ rasa takut banyak banget. Iya. Tapi setelah saya jalani dan saya bebas dari bulan Mei sampai sekarang, ternyata udah nggak ada telepon lagi. Itu mental saya terbangun di situ. Saya harus kuat. Intinya satu, jangan pernah takut untuk berkata jujur. Jangan pernah malu. Malunya itu cuma sesaat. Nah gitu. Tuh. Kan sudah saya bilang,
jujur itu pahit, tapi yang pahit itu mengobati. Memang kayak suami lu dulu nggak tahu, akhirnya kan tahu gitu. Ya, tahu. Kamu ketika kamu dimarahi, sudah kamu nggak usah bikin statement, udah diam aja. Jadi intinya untuk yang pinjol di sana yang gagal-gagal, jangan pernah takut. Apa yang ada di depan kamu itu belum tentu seseram yang kamu pikirkan gitu. Jadi misalnya di depan, harimau itu akan makan aku, dia nggak akan seperti itu. Kalau kitanya enjoy aja. Berarti intinya kita harus siap menghadapi kenyataan terburuk. Iya, jujur. Iya, jangan lari dari kenyataan. Ya, karena memang kita pinjol. Kalau menurut Anda, lebih baik malu apa hancur? Kalau saya lebih baik malu daripada hancur. Kalau disuruh milih. Kalau hancur ini dalam arti hancur secara finansial. Hancur segalanya, rumah tangga, pekerjaan, bahaya itu. Mending malu. Ya, mending malu. Ya itu sih banyak sih kasus seperti itu yang harus berhutang ke nyata untuk bayar pinjol gitu. Karena edukasinya kurang. Gitu. Ya. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ke pinjol lovers ini bisa membantu pinjol lovers yang lain untuk membangun mental mereka bahwa kenyataan di depan itu gak seseram yang Anda bayangkan. Iya, benar Intinya sekali. harus berani menghadapi benar. apapun itu resiko terburuknya. Iya. Terima kasih sama lo yang sudah membantu saya melunasi dari jangan bayar utangmu pakai uang pribadimu, tapi ambillah dari uang ilegal. Terus pesan saya, jangan lupa ketika Anda punya teman, kerabat, saudara yang terlilit pinjaman online ini, tolong diedukasi. Iya. Karena korban-korban ini harus pas curhatnya di mana dan harus kita rangkul, kita motivasi. Iya, benar. Agar mereka tidak dalam. Thank you ya, Miss. Oke, makasih. Sampai ketemu. Oke. See you next time. Ya. Sekian video dari saya, mudah-mudahan video ini bisa mengedukasi, menginspirasi, dan memotivasi Anda untuk Anda yang terjerat masalah pinjaman online ini, untuk Anda bisa survive dan Anda bisa kuat dari segi mental ataupun spirit Anda dalam menghadapi suatu kenyataan hidup. Anyway, saksikan live streaming saya setiap hari Sabtu pukul 20 WIB, dan saya berharap dalam live streaming ini semua keluh kesah masalah pinjol lovers akan kita bedah kasus di dalam ini, dan supaya Anda menemukan sebuah solusi dan titik terang dari sebuah permasalahan. Kalau Anda datang kepada saya untuk berharap lumer, Anda salah besar, karena kami di sini bukan pemilik platform pinjaman online, analisis, customer service ataupun yang lainnya. Tapi kami di sini membantu Anda, mengeluarkan Anda dari seputar masalah pinjaman online, finansial yang lain. Untuk Anda yang ingin berkonsultasi kepada saya, silakan hubungi tim admin 4 saya di bawah ini. Konsultasikan semua masalah finansial Anda ataupun itu pinjaman online kepada beliau. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui link media sosial saya, ada di link deskripsi video saya di bawah ini. Konsultasikan kepada tim admin media sosial saya ataupun kepada tim admin-admin saya yang lainnya. Dengan Anda berkonsultasi, niscaya Anda menemukan sebuah solusi. Kadang masalah dalam hidup ini membuat kita menjadi rapuh. Tapi di balik sebuah masalah itu ada sebuah hikmah dan anugerah yang akan kita petik. Tapi sebagai manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Saya Pablo, founder and leader PTT. Thank you for watching. See you later again. Salam Lumer.